saya akan kirim ke ini e-learning ya. Jadi kalau kemarin sudah didiskusikan tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko, di mana ada tahapannya ya, ada tahapannya. Kita tahu tahapan dari manajemen risiko itu adalah ada penetapan konteks ya, penetapan konteks, kemudian ada penilaian risiko dan penanganan risiko. Sekarang di pertemuan yang ke-11 ini saya akan coba menjelaskan lebih detail tentang penetapan konteks ya. Kalau kemarin kan sudah dilakukan satu secara keseluruhan, general. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konteks lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Jadi rekan-rekan semua, kita perlu tambahkan ya, perlu artinya kita bisa melihat bahwa di dalam konteks itu ada konteks internal dan konteks internal ya, konteks internal. Jadi di dalam konteks eksternal itu salah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah faktor sosial budaya, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, lingkungan, dan faktor alam. Sedangkan faktor yang ketiga, kelompok faktor yang ketiga adalah masalah organisasi dan hubungan di antara mereka, serta ada nilai dan kebutuhan yang datang dari eksternal ya, eksternal. Kemudian kalau kita masuk ke yang internal, itu membahas masalah ada dibagi 3 kelompok juga ya, 3 kelompok. Kelompok internal daripada suatu organisasi perusahaan itu mencakup masalah visi, misi, nilai, tata kelola, dan lain sebagainya pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua masalah standarisasi ya, standarisasi daripada suatu organisasi itu apa saja ya, itu apa saja. Kemudian yang kelompok yang ketiga masalah hubungan ya, hubungan antara pemangku kepentingan, kemudian masalah kaitannya dengan persepsi dan nilai yang diberikan dari pihak organisasi kepada pemangku kepentingan ya, serta adanya hubungan terhadap keduanya, serta adanya komitmen. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Jadi saya akan coba diskusikan lebih dalam di dalam konteks internal organisasi. Jadi apabila kita mengelola sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, maka perlu dipertimbangkan ketiga hal ini, dan baik itu internal maupun eksternal ya, internal maupun eksternal yang akan diharapkan untuk mampu
kita tanggulangi apabila kemungkinan ada risiko yang datang, ya, risiko yang datang. Jadi sebagai contoh begini, di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kita akan coba membuat satu permasalahan, ya, yang mungkin timbul di dalam suatu kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya di dalam satu perusahaan itu kan mengejar visi di dalam target yang sudah dicantumkan oleh visi. Kemudian untuk mencapai visi tersebut dibuatkan tahapan-tahapan program kerja yang tertuang di dalam misi, ya, di dalam misi. Nah, kemudian di dalam untuk menjalankan program-program kerja itu untuk menciptakan nilai yang akan disajikan oleh perusahaan kepada konsumen ataupun pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan. Jadi rekan-rekan semua, kita ambilkan contoh satu risiko yang mungkin terjadi di dalam satu perusahaan di dalam 1 tahun kerja, ya, 1 tahun program kerja, yaitu salah satunya adalah program kerja yang tertuang di dalam misi, ya, di dalam satu misi, ya, di dalam satu misi tadi, contohnya saja ada program kerja untuk pembangunan pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya tadi tentunya untuk program kerjanya ini perlu artinya dilakukan satu survei dulu. Penyusunan rencana anggaran belanja, kemudian yang selanjutnya disiapkan standarisasi persyaratan, spek teknisnya. Jadi berapa panjang jalan yang harus dibuat, ketebalan daripada cor-coran ataupun semen ataupun aspal yang harus ditampilkan, kemudian berapa SDM yang dibutuhkan serta alat, ya, serta alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Nah, kemudian dari sisi prosesnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, kita ambil salah satu risiko yang kemungkinan akan muncul di dalam proyek pembangunan jalan raya ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, saya akan membahas tentang masalah risiko yang mungkin terjadi, yaitu saat menyelesaikan program pembuatan jalan raya, ya, bukan pembuatan. Jadi sebagai contoh, kita di dalam satu tim bekerja tadi ada namanya tim evaluasi. Tim evaluasi yang ada di dalam satu proyek tadi, kemungkinan risiko
yang bisa mungkin terjadi terhadap satu proyek jalan raya tersebut. Jadi apa saja risiko yang mungkin terjadi? Yaitu satu, di dalam hasil survei lapangan itu umpamanya kita membuat satu jalan raya yang panjangnya sekitar 5 kilometer ya, 5 kilometer. 5 kilometer dengan lebar jalan sepanjang lebar jalan itu sekitar 25 atau 60 60 meter ya, 60 meter. Artinya ini jalan raya untuk dua arah ya, jalan raya untuk dua arah. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat mulai memetakan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya. Jadi kita bisa melihat di dalam, kita ambil contoh saja kemungkinan terganggunya pelaksanaan penyelesaian proyek jalan raya. Apa saja yang bisa mungkin mengganggu? Satu, kemungkinan daripada stok semen atau stok fasilitas stok material ya, semen, aspal dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas di dalam pembangunan suatu jalan raya yang sifatnya beton dan pelapisan aspal, di sini perlu ada fasilitas untuk mixingnya, nyampur ya, molen. Nah, itu apakah ada atau tidak, tersedia, seandainya tersedia cukup atau tidak ya, cukup atau tidak. Nah, kemudian dari fasilitas, kemudian masalah SDM bisa terpenuhi tidak, karena pekerjaan ini dilakukan supaya dalam waktu yang relatif cepat ya, harus cepat karena tidak boleh lebih daripada 30 hari. 30 hari itu pekerjaan ini harus selesai supaya jalan segera dapat digunakan dan tidak mengganggu lalu lintas. Gitu, rekan-rekan semua. Itu adalah kemungkinan risiko yang kita utamakan di dalam diskusi pada bab yang ke-11 ini. Jadi yang pertama adalah masalah risiko kemungkinan material, ketersediaan material. Kemudian kita juga harus fasilitas ya, fasilitas yang dibutuhkan di dalam memproses material tadi. Selanjutnya masalah SDM ya, masalah SDM. Kemudian juga masalah peraturan-peraturan yang ada. Jadi gitu rekan-rekan semua. Jadi saya di sini di dalam konteks internal organisasi itu membutuhkan satu manajemen risiko agar pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk
agar pekerjaan yang sudah diprogramkan ini terlaksana ya, terlaksana. Apa yang harus dilakukan? Tentunya di dalam satu perusahaan yang membuat suatu program yang sudah dicanangkan tadi, tentunya tidak harus memikirkan masalah risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Nah, seperti saya sudah sebutkan tadi, bagaimana untuk mengatasi. Jadi pihak penanggung jawab di perusahaan tersebut tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya program kerja, punya uang, dan dia punya tugas untuk menyelesaikan itu. Caranya bagaimana? Yaitu harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiga. Maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan lelang pekerjaan. Melakukan lelang pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang mempunyai persyaratan yang sesuai dengan harga yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Selanjutnya itulah yang dikerjakan oleh pihak internal organisasi. Jadi rekan-rekan semua, setelah dilakukan lelang, maka akan dipilih tentunya oleh panitia lelang ya. Perusahaan itu kan mempunyai panitia lelang. Panitia lelang itu adalah menilai dari sisi administrasi dan teknis. Tentunya kalau administrasi, orang administrasi. Kalau teknis tentunya orang bagian teknik ya untuk menilai. Nah, dari kelompok administrasi dan teknis tadi, data hasil evaluasinya akan dikumpulkan, kemudian dilakukan satu perhitungan mana yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang. Pemenang lelang itu adalah orang yang memenuhi syarat baik dari sisi administrasi maupun dari sisi teknis. Kemudian apabila harganya juga memenuhi syarat, apabila dari ketiga yang memenuhi syarat, tentunya yang diambil yang mempunyai harga paling murah ya. Tetapi paling murah artinya di sini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Oke, kita bisa berlanjut. Nah, di dalam proses langkah pertama, langkah kedua sudah dijalankan. Nah, sekarang setelah dapat ditentukan pemenangnya, maka diberikan surat kontrak, kontrak kerja. Nah, kontrak kerja tadi itu akan memberikan kewenangan, kekuasaan kepada pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di dalam satu proses membangun suatu pekerjaan itu juga ada risikonya. Risiko kalau proyek itu tidak jalan. Ya. Tetapi sudah diminimais atau sudah diminimalisir
bahwa orang yang ditunjuk jadi pemenang lelang tadi adalah suatu perusahaan yang memang mempunyai kapasitas baik fasilitas SDM maupun pengadaan material yang sudah terjamin ya, masih terjamin. Nah, sekarang kita masuk ke masalah risiko pelaksanaan pekerjaan. Di dalam satu pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan raya itu tentunya mempunyai satu aturan ya, satu aturan yaitu aturan K3 ya. K3. Jadi artinya keselamatan terhadap karya atau pelaksana ya, petugas pelaksana proyek tadi itu perlu di ini. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas daripada pengawas pekerjaan ya, pengawas pekerjaan. Jadi dari pihak perusahaan mengirimkan memberikan tugas sebagai pengawas pekerjaan dan bekerja sama dengan pihak pelaksana pekerjaan ya, pelaksanaan pekerjaan tadi. Nah, setelah semuanya di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada namanya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu ya. Jadi begitu rekan-rekan semua bahwa dari di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25% minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini share saya stop share ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka ya.
Tiara, Febri. Ini kamu di mana, Febri? Lagi di bandara, Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung ya? Soekarno-Hatta, Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok, ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa, Febri? Terminal 3, Pak. Terminal Terminal. 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu, Iko? Oke, Pak. Saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja, Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh. Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu ya. Seperti biasa. 1, 2, 3. Yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Hah? Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Waalaikumsalam. minggu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu ya. Jadi begitu rekan-rekan semua bahwa dari di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan minggu pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25% minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita
kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini share saya stop share ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka ya. Tiara, Febri, ini kamu di mana Febri? Lagi di bandara, Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung ya? Soekarno-Hatta, Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa? Febri? Terminal 3, Pak. Terminal 3. Oh, iya iya iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu Iko? Saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh. Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu ya. Seperti biasa. 1, 2, 3. Yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Waalaikumsalam. minggu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.